Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menumpang di dunianya ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita ke jalan Allah. Dan alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu di video selanjutnya, di materi selanjutnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita berkah, selalu memberikan kepada kita jalan yang selalu diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad. Gimana para sahabat? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, karena itu adalah salah satu nikmat Allah yang paling besar. Kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Baik, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan video atau amalan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sabar, keutamaan bersabar. Jadi di video ini saya akan memperjelas, saya akan melanjutkan materi kita yang belum berat selesai, dan di sini akan kita bahas satu persatu. Sabar. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, sabar itu adalah suatu nilai yang sangat tinggi. Memang kata-kata sabar itu, kalau kita mengucapkan kata-kata sabar seperti ringan, mudah. Tapi kalau kita maknai kata-kata apakah itu sabar, kita akan mendapatkan hikmah yang sangat besar. Allah itu pernah berfirman, jika kita sabar menghadapi semua ujian yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, jika kita sabar menjalaninya, jika kita ikhlas menjalani apa yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, baik itu sedikit baik itu banyak, jika kita sabar, nah itu yang dicari-cari oleh malaikat, itu yang ditunggu-tunggu oleh Allah. Karena layaknya manusia, kita sebagai manusia tidak ada namanya yang tidak punya masalah, para sahabat. Yang namanya manusia, Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad para sahabat mempunyai ujian. Apalagi kita manusia yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa apa-apa. Kita hanya terbuat dari tanah. Kita tidak punya apa-apa, kita hanya menumpang. Apalagi kita yang mempunyai banyak ujian. Tidak ada sahabat-sahabat manusia yang tidak mempunyai cobaan, yang tidak mempunyai banyak beban dalam pikiran. Semuanya ada, tapi dalam hal yang berbeda-beda. Tidak dinamakan ujian manusia itu semuanya sama, pasti berbeda-beda. Ada yang ujiannya ini tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang uang. Dan perlu kita tahu para sahabat, bahwasanya uang ini adalah suatu hal yang istilahnya kejam. Uang bisa menghancurkan keluarga, uang bisa menghancurkan silaturahmi. Makanya Allah berfirman, Allah pernah bilang, jangan kamu mengejar dunia. Jangan kita mengejar dunia. Karena uang adalah kata-kata yang sangat jahat. Uang ini jahat istilahnya. Jika kita keluarga, dalam satu keluarga para sahabat, karena uang, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita karena uang, bisa menjadi masalah besar. Maka dibilang, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengejarmu. Jangan kita mengejar dunia, akhirat tidak dapat, dunia juga tidak dapat. Makanya sabar ini adalah suatu hal yang sulit kita lakukan.
ketika kita sabar menghadapi semuanya, ketika kita ikhlas menghadapi apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu cobaan dalam bentuk apapun, insya Allah kita bisa melewati ujian ini. Akan ada perubahan di dalam hidup kita yang tidak pernah kita bayangkan akan jadi seperti itu. Itu harus kita tahu para sahabat. Bukan saya tidak punya masalah, bukan saya tidak pernah mengalami cobaan, pernah. Yang namanya manusia itu pernah. Saya juga sudah melewati ujian Allah. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ikhlas, sabar, jalani, serahkan semua masalah kita kepada Allah. Dan akan ada suatu saat para sahabat, kita mengalami satu masalah yang sangat berat dipikul dari ujung kepala sampai kaki. Akan ada masalah itu di dalam hidup kita, akan ada satu kali dalam masalah yang sangat berat bagi kita, sehingga kita tidak bisa mengatakan apapun, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Akan ada pasti dalam satu manusia itu pasti merasakan itu. Nah, di situ Allah menilai, bisakah kita sabar melewati itu. Nah, jika kita bisa sabar melewati itu, Allah merencanakan nasib kita ke depannya. Tapi jika kita tidak bisa menerimanya, kita suuzon, kita marah-marah kepada Allah, berarti disitulah Allah murka. Berarti kamu tidak bisa menghadapi, kamu tidak bisa diuji, kamu tidak bisa sukses. Karena apa? Ujian segitu saja kamu sudah goyah. Tidak ada yang namanya kita sukses tanpa perjuangan. Dan Pak, ujian tanpa sesuatu apapun itu pasti ada ujiannya. Jika kita ingin naik kelas, apa yang kita lakukan? Ujian. Jika kita tidak bersungguh-sungguh, alhasilnya apa? Kita akan tinggal kelas. Nah, seperti itu, jika kita tidak bisa sabar menghadapi ujian Allah, maka kita akan tinggal. Orang lain sudah maju, kita masih di situ. Nah, dahsyatnya sabar ini para sahabat. Memang banyak yang bilang, orang mah cuma bilang doang sabar. Orang itu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Memang itu benar para sahabat. Tapi kita jangan salah. Orang yang membilang kita itu harus sabar, dia juga punya masalah. Bukan tidak punya masalah. Semua manusia punya masalah masing-masing, pribadi masing-masing. Tapi apa gunanya dia mengatakan sabar? Karena dia sudah mengalami duluan. Dahsyatnya sabar ini, apabila kita sabar menjalaninya, Allah tidak akan tinggal diam para sahabat. Berarti Allah akan berkata kepada malaikat-malaikat, oh hambaku ini sabar, berarti aku harus meningkatkan derajatnya. Nah, kualitas hidup kita juga itu, kalau kita sabar, kualitas hidup akan bertambah. Yang biasanya seperti tidak istilahnya orang yang punya, tapi kalau kita sabar berjuang, kita sabar mencari nafkah atas ridhonya Allah, Allah akan menaikkan derajat kita, baik itu di dunia, baik di akhirat. Nah, para sahabat, makanya jangan kita pernah lelah untuk bersabar. Kalau kita didatangkan satu ujian, berarti Allah tahu kamu yang kuat, berarti Allah tahu kamu yang bisa. Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Kita harus tahu itu para sahabat. Allah tidak akan menguji kita jika kita tidak sanggup. Berarti kalau Allah menguji kita, berarti karena kita sanggup. Oh, berarti hambaku ini bisa melewatinya. Hanya karena kamu yang bisa, Allah memberikan ujian yang sangat besar kepada kita. Kita harus tahu itu para sahabat. Kalau para sahabat kurang mengerti, ada di ayat Al-Quran, para ustadz, para ulama juga mengatakan bahwa sabar ini adalah suatu hal yang sangat mahal. Jadi bukan kita mengatakan sabar itu kita tidak mempunyai ujian, punya, semuanya punya para sahabat. Makanya kan kita harus saling mengingatkan bahwasanya sabar. Ikhlaskan apa yang hilang dari kita, terima apa yang datang ke kita. Itu yang sangat ditekankan oleh Allah, sabar. Ingat ya, tidak ada kesedihan itu berlarut-larut. Tidak ada masalah itu berlarut-larut. Akan ada masanya kita
bisa melewati sabar itu, akan ada masanya kebahagiaan yang sangat indah kepada kita. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menghentikan takdir Allah. Istilahnya kita tidak bisa menghentikan ombak, kita tidak bisa menghentikan ombak yang akan datang kepada kita, tapi kita bisa mengubah diri kita untuk bisa berenang. Kita bisa untuk mengubah diri kita untuk bisa berenang melewati ombak-ombak itu. Nah, begitulah hidup. Kita tidak bisa menolak takdir, kita tidak bisa mengabaikan takdir Allah, tapi kita bisa apa? Kita bisa berenang, kita bisa melewati ujiannya. Itu yang bisa kita perbuat. Kalau masalah takdir itu tidak akan pernah bisa kita halang, karena takdir itu datangnya dari Allah, baik itu rezeki, maut, jodoh, Allah yang mengetahui. Maka sabar ini adalah suatu hal yang sepele, tapi kalau kita mendalami makna sabar itu, kita akan mendapat hikmah, kita akan mendapat perubahan hidup. Maka para sahabat, jangan pernah bilang Allah tidak pernah sayang kepada kita. Justru jangan pernah bilang, oh kenapa sih ujiannya ke aku mulu, kenapa sih ujiannya seberat ini, kenapa sih orang-orang gak pernah punya ujian. Semua orang punya ujian, tapi jika kamu merasa ujian kamu paling berat, berarti kamu harus tahu kamu yang bisa. Allah bilang kamu yang mampu. Nah, apabila kita para sahabat, satu rahasia yang saya akan katakan, apabila kita semakin dekat kepada Allah, ini camkan ya para sahabat, semakin kita dekat kepada Allah, semakin banyak ujiannya para sahabat. Semakin kita banyak beribadah, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengetahui, mengamalkan semua apa yang diajarkan Allah, semakin banyak cobaan, baik itu dalam bentuk godaan setan, baik itu dalam bentuk ujian di kehidupan, di keluarga, omongan orang, baik ini sok munas ini, pasti banyak cobaan. Terus kita harus berbuat apa, Kak? Seperti yang saya bilang kemarin, ambil wudhu, serahkan semua kepada Allah, serahkan semuanya di sujud terakhir. Nah begitu. Jangan kita berpikir orang kaya, ada orang kaya, orang yang istilahnya berkemampuan, orang yang punya, tapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah berinfak, bersedekah, tidak pernah beramal gitu, tapi dia kaya terus. Itu bukan Allah sayang kepadanya, itu bukan istilahnya dia punya rezeki yang berkah. Karena apa? Dia tidak mendekat kepada Allah, tapi dia mempunyai banyak usaha atau banyak uang istilahnya, tapi dia tidak pernah mendekat kepada Allah. Jangan kita berpikir orang kaya yang tidak pernah beramal kepada Allah itu Allah suka padanya. Jangan. Lebih baik para sahabat kita biasa saja, tapi Allah meridhoi. Nah, jika kita ingin hidup kita sukses, akhirat juga lancar, maka perbanyak usaha doa kepada Allah. Ketika seseorang menerima ujian dengan ikhlas, dari bentuk apapun itu, ujian dari Allah, maka Allah berkata, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada hambaku yang sabar menghadapi ujianku. Begitu para sahabat. Jangan kita mempunyai ujian, kita lampiaskan kepada seluruh orang, kita marah-marah kepada orang. Jangan. Itu bukan sabar namanya. Yang sabar itu kita diam, ikhlas, jalani, berserah kepada Allah, ikhlas, sabar. Maka dari itu para sahabat, dunia ini sudah tua. Tidak ada lagi yang ingin kita kejar. Apa yang kita kejar di dunia ini? Uang habis, sebanyak apapun uang itu, sekejap, sebentar aja habis. Apa yang kita kejar? Mari kita sama-sama renungi para sahabat, apa yang kita kejar di dunia ini, apa yang kita cari. Maka dari itu, mulai dari sekarang, mari sama-sama kita taat kepada Allah, sabar apapun itu ujiannya, baik itu dalam bentuk berumah tangga, baik itu dalam mendidik anak, baik itu dalam usaha, sabar. Kita tidak berguna, nggak ada gunanya para sahabat kita mengejar dunia. Kita mengejar banyak uang, tapi tidak diridhoi Allah. Apa gunanya? Uang itu kita tidak tahu.
uang itu kita tidak bawa para sahabat. Maka dari itu cobalah ikhlas, sabar para sahabat, sabar. Apapun itu ujiannya, sabar. Akan ada Allah ganti itu. Akan ada Allah berikan kabar gembira yang tak pernah kamu duga. Sabar. Marilah sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang saya lihat sekarang ini, tren yang paling disukai manusia, para sahabat-sahabat, itu tentang tren yang lucu, ataupun itu yang komedi-komedi, ataupun itu yang sinetron. Cobalah kita berusaha untuk menyukai amalan-amalan yang diberikan para sahabat, amalan-amalan ceramah-ceramah yang diberikan para ulama. Cobalah kita untuk menyukainya. Karena yang saya lihat sekarang, semua orang itu lebih suka ke sinetron atau film-film. Tapi coba soal amalan yang tentang Allah, amalan yang berikan Allah, sepi. Makanya dari itu mari kita share, mari kita sebarkan supaya sahabat-sahabat yang lain juga mengetahui apa yang kita ketahui, sahabat yang lain mengetahui. Nah, itu yang dinamakan kita mendapat pahala jariah, para sahabat. Jadi jangan pernah berpikir untuk kamu itu paling rendah di mata Allah, di mata manusia. Kita tidak mempunyai apa-apa. Memang faktanya kita tidak mempunyai apa-apa para sahabat di dunia ini. Harta semuanya itu hanyalah titipan. Yang sebetulnya kita tidak mempunyai apa-apa, karena kita tidak membawa apa-apa kan. Pas kita lahir kita tidak membawa apa-apa. Tapi sekarang kita sudah sukses, kita sudah banyak yang berminat, kita sudah banyak, apalagi yang ceramah-ceramah ataupun ustaz-ustazah. Itu karena Allah titipkan. Itu karena Allah percaya kepada kita bahwasanya kita bisa menyebarkan haknya Allah, kita bisa menyebarkan perintah-perintah Allah. Jangan pernah berpikir bahwasanya apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki itu atas kepintaran dirimu, bukan. Itu atas ridhonya Allah dan doa orang tuamu. Jangan kamu merasa hebat jika kamu nanti sukses. Jangan pernah kamu sombong merasa hebat. Nah, maka dari itu alhamdulillah pembahasan kita sejauh ini mudah-mudahan bermanfaat. Tetaplah sabar. Allah tidak akan membiarkan orang yang bersabar begitu saja. Ikhlas. Maka dari itu para sahabat, mungkin materi kita kali ini cukup sampai di sini. Maaf jika penjabarannya itu kurang lengkap atau kurang mengerti, maklumi, karena saya juga masih belajar. Apa yang saya ketahui, apa yang saya miliki, insya Allah akan saya share, akan saya bagikan kepada sahabat-sahabat supaya kita bersama-sama mendapatkan pahala jariah. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Dan sekali lagi jangan lupa like, share, dan subscribe supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan video selanjutnya. Jadi sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu di video selanjutnya untuk mendalami ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.